Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Udah beberapa hari ini aku udah jarang upload video tentang kasus kriminal. Di video kali ini aku bakal membahasnya, yaitu 5 pembunuh berantai wanita yang paling sadis di dunia. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga bagikan ke seluruh sosial media kalian. Dan siapkan telinga, mata kalian, dan perhatikan video ini. Kita langsung ke wanita yang pertama, Elizabeth Bathory, seorang bangsawan asal Hungaria. Berbagai media hingga Guinness World of Records selalu menjuluki Bathory sebagai the most prolific female murderer atau pembunuh wanita paling produktif di dunia. Meskipun hingga kini korban dari Bathory ini masih menjadi perdebatan di dunia, tetapi sepanjang tahun 1585 hingga 1610, Bathory setidaknya diprediksi telah membunuh ratusan remaja wanita. Banyak sumber yang mengatakan angka korban dari Bathory ini sekitar 650 nyawa. Angka ini diketahui didasarkan atas kesaksian salah satu pelayan Bathory yang bernama Susanna Jakab Silvasi. Tak hanya mencabut nyawa ratusan jiwa, tapi cara yang dilakukan oleh bangsawan yang kaya raya satu ini terbilang super sadis. Dalam aksinya, Bathory dibantu oleh keempat pelayan setianya membunuh para remaja muda dengan cara menusuk atau memukul korbannya hingga tewas. Tidak hanya itu, Bathory dan keempat pelayannya itu juga memutilasi korbannya memakai gunting, hingga melakukan penyiksaan lainnya seperti menusukkan jarum ke bibir korbannya, serta membakar gadis-gadis tersebut dengan setrika, koin, atau kunci yang sudah dipanasi. Bathory ini adalah orang yang benar-benar sangat kejam tanpa belas kasihan. Padahal dia seorang wanita, aku nggak bisa bayangkan gimana cara dia memutilasi korban-korbannya itu pakai gunting. Itu benar-benar sifat psiko. Dan para korbannya itu juga dilaporkan dibiarkan begitu saja hingga tewas karena kelaparan. Bathory mempunyai kecenderungan seperti Dracula karena kerap meminum dan bahkan mandi dengan darah gadis-gadis perawan, membunuh ratusan para remaja muda. Karena para remaja muda, dia melakukan pembunuhan terhadap remaja-remaja itu karena ternyata dia ingin meminum darah mereka, makanya dia melakukan hal seperti itu. Bathory ternyata mempercayai bahwa ketika dia minum atau mandi dengan darah gadis perawan, dia bakalan awet muda. Jadi itu merupakan kayak susuk atau kayak buat dia makin cantik dan wajahnya itu gak keriput, gak cepat menua. Karena hal itu, tak heran Bathory dijuluki sebagai The Blood Countess and Countess Dracula, yang artinya bangsawan darah atau bangsawan Dracula. Yang kedua, Vera Renzi. Vera Renzi merupakan pembunuh berantai yang suka membunuh kekasihnya. Wow. Pada sekitar tahun 1920-an, wanita asal Romania ini melakukan pembunuhan pada puluhan pria yang dicintainya karena dia takut jika mereka akan meninggalkannya atau tidak setia kepadanya. Kekhawatiran yang berlebihan ini memang tidak terlepas dari masa lalu Renzi, yang pernah ditinggal atau diselingkuhi oleh kedua mantan suaminya. Meskipun Renzi memutuskan untuk tidak menikah lagi, tetapi pria-pria yang berkencan dengan Renzi selalu hilang tanpa jejak. Berdasarkan keterangan pihak berwenang, ternyata Renzi gemar membunuh dengan cara memasukkan racun arsenik kepada minuman para kekasihnya. Setelah dia membunuh mereka, mayat para kekasihnya itu pun ditaruh dalam peti dan disimpan di dalam ruang bawah tanah di dalam rumahnya. Aksi bunuh kekasih itu pun akhirnya terbongkar.
Ketika salah satu istri korban mencurigai bahwa suaminya tidak pernah muncul lagi setelah mendatangi rumah Rensi, polisi melakukan investigasi. Mereka menemukan 32 peti dan di dalamnya ada jenazah. Yang lebih mengejutkan lagi, bukan hanya 32 pria yang dibunuh oleh Rensi, tetapi ia juga mengaku telah membunuh anak laki-lakinya dan kedua mantan suaminya. Mereka dibunuh oleh Rensi karena mereka mengetahui bahwa Rensi punya hobi membunuh kekasih. Anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri yang dilahirkannya itu dia tega membunuh karena anaknya itu udah mengetahui bahwa mamanya itu suka membunuh para kekasihnya dan bakalan bilang ke orang-orang, makanya sebelum anaknya melakukan itu dia udah bunuh duluan guys. Sangat-sangat kejam. Julia Fazekas. Kalau yang tadi Vera Rensi hobi membunuh kekasih, yang satu ini Julia Fazekas dia suka membuat racun dan membunuh para suami. Sebelum terkenal sebagai dalang pembunuhan para pria di kotanya, Nangre, Hungaria, Fazekas diketahui sering melakukan aborsi ilegal sejak sebelum Perang Dunia Pertama dimulai. Karena aborsi dianggap ilegal di Hungaria pada waktu itu, wanita parubaya ini pun dilaporkan membuat racun dan menjadi pimpinan kelompok The Angel Makers of Nagreb atau malaikat dari Nagreb. Kelompok ini terdiri dari beberapa wanita yang suka membuat racun arsenik dan mendorong wanita-wanita di Nagreb. Jadi kelompok tersebut juga bukan hanya pembuat racun, mereka juga mendorong wanita-wanita di Nagreb itu untuk membunuh suami mereka. Setidaknya karena Fazekas dan gengnya tersebut, sekitar 300 pria harus merenggang nyawa karena dibunuh oleh istri mereka. Jadi mereka itu kayak kelompok, satu geng gitu yang hanya perempuan aja di situ, terus mereka kayak meracuni pikiran istri orang lain dengan cara mereka itu harus membunuh suami mereka gitu. Dan cara membunuh suami mereka itu kayak mereka dikasih racun gitu, terus ya pokoknya diracunin gitu. Jadi itu orang sangat-sangat kejam, sangat-sangat gila, perempuan yang gila, nggak punya hati. Mereka itu membunuh para suami mereka itu karena pada saat itu banyak perempuan-perempuan di Nagreb itu ditinggal pergi oleh suami mereka. Suami-suami mereka itu meninggalkan mereka itu karena pada saat itu mereka mau pergi berperang. Dan pada saat itu kan karena suaminya mereka pergi, terus mereka itu menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Nah pada saat itu perceraian itu dilarang. Nah makanya karena mereka karena mereka pikirkan mereka itu udah nggak bisa bertahan lagi dengan suami mereka, jadi mereka membunuh suami mereka sehingga mereka itu bisa menikah lagi begitu. Dan yang lebih kejam lagi bagi keluarga-keluarga mereka yang kayak menentang sifat mereka itu, diracuni. Orang-orang yang kejam, gila. Jadi berani ada orang yang menentang keputusan mereka, diracuni. Pokoknya sanak saudara atau apapun itu diracuni mereka. Asal kalau kamu nggak mau diracuni, jangan menentang apa yang mereka lakukan. Dagmar Overbay. Dagmar Johan Emily Overbay adalah seorang pengasuh anak yang profesional, dinobatkan sebagai salah satu pembunuh wanita tersadis di Denmark. Karena bukannya mengasuh anak-anak yang diasuhnya, justru dia membunuh anak-anak tersebut. Diberikan kepercayaan, pasti kan orang tua itu kayak kalau menyewa babysitter gitu, mereka pasti kayak mempercayakan anak mereka gitu kan, jaga tolong gitu kan, karena orang tuanya pengen cari nafkah. Nah terus pengasuh itu dengan kejamnya kayak membunuh, itu benar-benar nggak punya hati banget, kayak nggak punya hati seorang ibu gitu kan. Gila. Bahkan yang lebih parahnya lagi,
Overbuy ini juga membunuh bayinya sendiri. Ya nggak heran sih kenapa dia membunuh bayi orang lain, karena bayinya sendiri juga dia bisa membunuhnya ya kan. Jadi ya kayak gimana gitu. Jadi pokoknya dia pikir bayinya aja dia bunuh, bayinya orang lain itu kayak biasa aja gitu, kayak kecil mah. Nah, caranya si overbuy ini membunuh anak-anak tersebut itu terbilang sangat-sangat kejam. Kayak dicekik lehernya, ditenggelamkan, bahkan juga dibakar tubuh para korbannya dengan menggunakan pemanas batu bara. Jadi guys, benar-benar kejam, bikin gue nggak tega. Bahkan baca artikelnya aja tentang overbuy ini bikin gue kayak sakit hati banget, karena gue juga seorang ibu. Jadi gimana gitu, dia nggak punya perasaan banget sama anak gitu, anak kecil lagi. Maaf guys kalau kalian mendengarkan ada suara-suara suara-suara kendaraan gitu, maafkan aku karena aku hanya merekam ini pakai kamera handphone. Oke, lanjut ke kasusnya overbuy. Dan setelah dia membunuh mereka, anak-anak tersebut itu dikuburnya. Ada yang lain juga disimpan di loteng rumahnya si overbuy. Jadi dia pikir ini kayak hanya anak kucing, anak anjing yang bisa kayak dibuang aja gitu, dikubur kayak binatang gitu. Kayak anak cicak atau anak apa gitu dilempar di loteng, yang nggak punya perasaan. Gue juga kayak sakit. Nah, sabar. Oke, kita lanjut kasusnya overbuy lagi. Aksi brutalnya si overbuy itu dilakukan antara tahun 1913 sampai 1920. Dan akhirnya si overbuy ini ketangkap. Nah, dalam pengadilan itu overbuy hanya mengaku dia telah membunuh 9 anak-anak. Overbuy berkilah bahwa dia melakukan hal tersebut karena di masa kecilnya dia juga disiksa. Namun walaupun overbuy melakukan perkilahan atau kayak melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri, hakim tetap memutuskan hukuman mati kepada wanita Denmark ini. Overbuy pun dikabarkan telah meninggal di penjara pada tanggal 6 Mei 1920, yaitu saat dirinya berusia 42 tahun. Perilakunya si overbuy ini terbilang sangat-sangat gila, dan memang dia pantas mendapatkan hukuman seperti itu guys. Jadi walaupun kalian memiliki trauma di masa lalu, itu dilepasin aja, biarkan Tuhan yang membalasnya. Jangan kita membalaskan dendam kepada anak kecil yang gak tahu apa-apa tentang masa lalu kita. Yang kelima, Miyuki Ishikawa, bidan pencabut nyawa asal Jepang. Miyuki Ishikawa adalah seorang bidan dan sekaligus pembunuh berantai wanita yang tersadis di Jepang. Meskipun banyak perbedaan yang bilang berapa sih angka atau jumlah korban dari si Miyuki Ishikawa ini, tapi ada beberapa sumber yang memperkirakan korban yang dibunuh oleh Ishikawa ini sekitar 85 orang sampai 169 orang. Aksi yang dilakukan oleh Ishikawa itu sekitar tahun 1940-an, yaitu pada masa-masa Perang Dunia Kedua. Seperti overbuy, Ishikawa juga ini korbannya itu merupakan anak-anak balita. Berdasarkan penuturannya, Ishikawa ini katanya ketika dia melihat anak-anak, khususnya di kalangan miskin, sangat menderita pada masa perang. Ia pun menyelamatkan anak-anak tersebut dari penderitaan mereka dengan cara mengakhiri hidup mereka. Jadi ini orang menurut gue gila. Maksudnya kalau lo gak mampu menolong mereka, ya udah diam aja gitu, gak usah dengan cara membunuh anak-anak tersebut. Ishikawa juga mengatakan bahwa kematian anak-anak tersebut itu juga bukan salahnya, melainkan salah orang tua mereka sendiri yang membiarkan anak mereka menderita dan terlantar. Kalau menurut gue ya, kalau anak mereka terlantar itu urusan mereka gitu. Kalau gue nggak bisa bantu, ya gue diam aja, itu hak mereka. Mereka membiarkan anak mereka menderita, terlantar, itu hak mereka, ya kan. Tapi kalau dengan cara kita membunuh mereka, ya kita juga salah. Ini orang berpikir bahwa dia nggak salah, berarti dia ini udah gila gitu kan.
punya penyakit kali ini orang. Dan itulah 5 pembunuh berantai wanita yang tersadis di dunia. Yang mana menurut kalian yang paling sadis, atau menurut kalian yang paling kalian menjadi kalian kepikiran tentang 5 pembunuh ini? Komen di bawah, oke? Dan sebelum kita berpisah, pastikan yang kalian udah subscribe kan? Nah, kalau kalian udah subscribe, itu membuat aku semakin semangat membuat video, oke? Bye!